Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di malam ini saya akan membahas tentang penologi dan pemidanaan. Halo teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum? Apakah hukuman itu hanya membahas perbuatannya atau sebenarnya ada tujuan lain di balik itu? Nah, di video ini kita akan membahas tentang penologi, konsep pemidanaan, tujuan pemidanaan, hingga jenis-jenis pidana yang ada di Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu dengan cara yang mudah dipahami. Yang pertama yaitu ada pengertiannya, ruang lingkup, dan tujuan penologi. Yang pertama, kita masuk ke pengertian penologi. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hukuman, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Jadi, penologi tidak hanya membahas tentang menghukum, tapi juga bagaimana hukuman itu dijalankan dan apa dampaknya bagi pelaku maupun masyarakat. Lalu, apa saja ruang lingkup penologi? Ruang lingkup penologi meliputi sebagai berikut: sistem pemidanaan, lembaga pemasyarakatan, pelaksanaan hukum. Selanjutnya, tujuan dari penologi itu sendiri adalah: pertama, rehabilitasi, yaitu memperbaiki pelaku agar bisa kembali ke masyarakat. Yang kedua, pencegahan, agar kejahatan tidak terulang kembali. Yang ketiga yaitu efek jerah, supaya pelaku maupun orang lain tidak melakukan hal yang sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hukuman tapi juga pada perubahan perilaku manusia. Yang kedua, konsep pemidanaan dan teori tujuan pemidanaan. Selanjutnya kita masuk ke konsep pemidanaan. Pemidanaan adalah proses pemberian hukuman terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pemidanaan, terdapat beberapa teori mengenai tujuannya. Yang pertama yaitu teori absolut atau teori pembalasan. Teori ini menyatakan bahwa hukuman diberikan sebagai balasan atau perbuatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu teori relatif atau teori pencegahan. Teori ini biasanya bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan juga mencegah orang lain melakukan kejahatan. Yang ketiga yaitu teori gabungan. Teori ini menggabungkan antara pembahasan dan pencegahan. Dalam praktiknya, banyak sistem hukum modern menggunakan teori gabungan karena dianggap lebih adil dan efektif. Selanjutnya ada kebijakan pembinaan, pelembagaan, regulasi, dan budaya. Selanjutnya kita bahas tentang kebijakan pemidanaan. Kebijakan pemidanaan adalah cara atau strategi yang digunakan oleh negara dalam menentukan jenis dan beratnya suatu hukuman. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh beberapa aspek. Yang pertama yaitu kelembagaan. Kelembagaan dalam sistem hukum meliputi: yang pertama itu ada kepolisian, kedua kejaksaan, ketiga pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Semua lembaga ini memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Yang kedua, regulasi. Regulasi adalah aturan hukum yang mengatur pemidanaan, seperti KUHP dan peraturan lainnya. Yang ketiga yaitu budaya. Budaya masyarakat juga mempengaruhi sistem pemidanaan. Misalnya nih, ada negara yang masih menerapkan hukuman mati, sementara negara lain sudah menghapuskannya karena pertimbangan nilai kemanusiaan. Jadi hukum tidak lepas dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis pidana. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis pidana. Secara umum, pidana dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Yang kedua yaitu pidana tambahan, seperti pencabutan hak atau perampasan barang. Selain itu ada juga jenis pidana lainnya, seperti pidana kerja sosial. Pelakunya diwajibkan melakukan kegiatan sosial, seperti pidana bersyarat, yaitu hukuman yang tidak dijalankan kecuali melanggar syarat tertentu. Pidana tutupan, yaitu bentuk khusus dari pidana penjara. Kerja paksa, yang dulu pernah diterapkan dalam sejarah. Pembuangan, yaitu mengasingkan pelaku ke tempat tertentu. Setiap jenis pidana memiliki tujuan yang berbeda, tergantung pada tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, jadi dari pembahasan kita tadi nih, kita bisa memahami bahwa penologi dan pemidanaan bukan hanya tentang menghukum,
tapi juga tentang bagaimana menciptakan keadilan dan berperilaku baik sebagai manusia. Dengan sistem pemidanaan yang tepat, diharapkan masyarakat bisa menjadi lebih aman dan tertib. Oke, segini saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat.